Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin masuk semuanya. Kami dari kelompok RHC6 di sini akan menjelaskan mengenai hasil proyek research kami, yaitu daerah aliran Sungai Citanduy, rekayasa hidrologi dari kelompok RHC6. Di sini saya tidak sendiri. Yang pertama ada anggota kami, M. Firly Rifrizki Alfisyarichen yang dengan MPM 227011034. Selanjutnya ada Azmi Hanif Muafa 227011051. Selanjutnya juga ada Gelvi Erlinda Putri 227011052. Dan juga Ridho Rabani saya sendiri di sini 227011069. Dan juga ada Imam Siki Saiful Ansor 227011073. Di sini akan dibagi oleh 5 pemateri atau 5 yang akan menjelaskan presentasi ini. Yang presenter pertama itu adalah dari Ajmi Hanif Muafa yang akan menjelaskan tentang das. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Yang pertama yaitu DAS. DAS merupakan satu wilayah yang dibatasi oleh batas topografis yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama yang bermuara ke danau atau lautan. Next. Selanjutnya yaitu data DAS Citanduy dulu, data Demnas. 4 data Demnas yang digunakan dalam data analisis DAS Citanduy dengan main dam berada di Citanduy Hilir yang berlokasi di Bendungan Luikeris. Next. Selanjutnya itu ada analisis DAS Citanduy. Next. DAS Citanduy memiliki luas daerah aliran Sungai Citanduy dengan luas 72.690 hektar. Next. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai yaitu suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan. Bagian yang senantiasa tersentuh aliran air ini disebut alur sungai. Dan perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut juga sungai. Next. Ordo sungai dan ordo sungai merupakan posisi percabangan suatu aliran sungai dalam suatu das. Ordo sungai juga dapat diartikan sebagai tingkat percabangan sungai. Ordo sungai yaitu ada ordo 1, ordo 2, ordo 3, dan seterusnya. Next. Dan sungai Citanduy memiliki 7 ordo. Yang pertama, ordo 1 memiliki panjang aliran 1187 km. Yang kedua, yang kedua yaitu ordo 2 memiliki panjang aliran 630 km. Yang ordo ketiga memiliki panjang aliran 364 km. Ordo keempat memiliki panjang aliran 143 km. Ordo kelima memiliki panjang aliran 63 km. Ordo 6 memiliki panjang aliran 42 km. Ordo 7 memiliki panjang aliran 33 km. Next. Selanjutnya itu stasiun curah hujan. Stasiun curah hujan diperlukan untuk mendapatkan perhitungan curah hujan pada suatu kawasan dengan minimal data perhitungan analisis curah hujan kawasan adalah 10 tahun. Next.
Selanjutnya itu uji konsistensi data. Kan proses pengukuran konsistensi data curah hujan perlu diuji ini perlu perlu diuji karena sering terjadi perubahan seperti perubahan lingkungan di sekitar alat penakar. Dengan menggunakan metode kurva massa ganda. Next. Di sini kami mendapatkan data dari data PCH sebelumnya. Next. Dan ini merupakan hasil dari uji konsistensi data yang telah kami lakukan. Next. Baik, itu dia dari pemaparan pertama yang sudah dilaksanakan oleh Ajmi Hanif. Selanjutnya mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari GLV. Kepadanya saya persilahkan. Untuk selanjutnya, curah hujan wilayah. Perhitungan curah hujan dengan metode polygon prism merupakan untuk mendapatkan bobot masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Next. Untuk selanjutnya, ada curah hujan rata-rata dari tahun 2008 sampai 2017, yaitu memiliki data 10 tahun dengan jumlah RH pada PCH Malangbong yaitu 7,242 dengan rata 0,72417 sampai dengan PCH Janggala yaitu dengan jumlah RH 11,458 dengan rata 0,074. Lalu dengan RH max total masing-masing yaitu 155,18, 169,80, 151,42 sampai dengan 123,72. Next. Pada curah hujan rata-rata terdapat luas pengaruh dan bobot masing-masing mulai dari PCH Malangbong sampai dengan Janggala yaitu dengan total luas pengaruh 72.690,54 dan jumlah bobot 1. Next. Di sini terdapat grafik dari hasil perhitungan rata-rata curah hujan, yaitu menghasilkan curah hujan yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2009 dengan RH max total 169,80 dan curah hujan yang paling rendah pada tahun 2011 dengan 97,52. Next. Analisis frekuensi. Analisis distribusi frekuensi dimaksudkan untuk mendapatkan besaran curah hujan rancangan yang ditetapkan berdasarkan patokan rancangan tertentu. Analisis menggunakan curah hujan dengan periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, dan 1000 tahun. Dan memiliki jenis distribusi yang pertama distribusi normal, distribusi Gumbel, distribusi log normal, dan distribusi log persen 3. Yang pertama ada distribusi normal, yaitu dengan data dari 2008 sampai 2017, yaitu dengan jumlah data 10 tahun, dengan rata 134,89 dengan jumlah 1.348,94 dan standar deviasi 22,67
CS min 0,14, CV 0,17, dan CK 0,61. Next. Pada periode ulang 2 sampai 1000 tahun menghasilkan XT, yaitu pada periode ulang 2 tahun yaitu 134,89, 153,94, 163,91, sampai dengan periode ulang 1000 tahun yaitu 204,95. Next. Selanjutnya ada distribusi Gumbel. Sama seperti distribusi sebelumnya, terdapat 10 data dengan rata 134,89, jumlah 1348,94, standar deviasi 22,67, CS min 0,14, CV 0,17, CK 0,61. Next. Pada hasil perhitungan distribusi Gumbel menghasilkan XP yaitu pada periode ulang 2 tahun yaitu 131 sampai 131,82 sampai dengan periode ulang 1000 yaitu 287,98. Next. Selanjutnya distribusi log normal memiliki 10 data juga, memiliki rata 134,89, jumlah 1348,94, standar deviasi 22,67, CS 0,14, CV 0,17, dan CK 0,54. Next. Hasil perhitungan distribusi log normal menghasilkan XTR yaitu pada periode ulang 2 tahun yaitu 131,82 sampai seterusnya, dan yang terakhir pada periode ulang 1000 tahun yaitu 287,98. Next. Yang terakhir ada distribusi log persen 3, yaitu sama seperti tadi memiliki 10 data tahun dengan rata 134,89, jumlah 1348,94, standar deviasi 22,67, CS min 0,14, CV 0,17, dan CK 0,54. Next. Hasil perhitungan distribusi log persen 3 menghasilkan XT 131,22 sampai dengan periode ulang 1000 yaitu 257,88. Next. Dari hasil uji distribusi dapat disimpulkan bahwa jenis distribusi Gumbel dan log persen 3 yang memenuhi uji distribusi tersebut. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Delphi yang telah memaparkan materi yang telah disampaikan juga. Selanjutnya, lanjut ke materi selanjutnya itu oleh saya sendiri, Ridho Rabani, mengenai Chi-square. Jadi, Chi-square adalah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili statistik sampel data yang dianalisis dengan pengambilan keputusan menggunakan parameter X kuadrat dengan jumlah kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log normal. Jadi di sana K itu adalah kelas ya. Dan juga ada menjelaskan tentang derajat kebebasan atau DK, yaitu
K dikurangi P ditambah 1 yang akan di eh, implementasikan di rumus-rumus berikut. Nah, contoh seperti ini. Ini ada chi-square yang telah didapatkan di sini ada dari tahun 2008 sampai 2017 data SI-nya, dan juga di sebelah kanan itu data SI juga yang sama yang cuman diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk si SI tersebut. Nah, nanti juga ada eh, jumlah atau N yang dipakai kan ada 10. Nah, ratanya itu adalah 136 dengan kita bulatkan juga, dan standar deviasi tersebut ada 23,683. Nah, selanjutnya ada jumlah kelas di sini kita menggunakan jumlah data yaitu N yaitu 10, dan juga kelas distribusi K ya dengan rumus yang telah saya sebutkan juga ya tadi, memakai 1 ditambah 3,322 logen yang menghasilkan 4,322, atau kita bulatkan juga menjadi 5. Selanjutnya ada derajat kebebasan atau DK yang kita gunakan adalah parameter P yang 2, dan dengan DK yang dihasilkan adalah K ditambah P tambah 2, itu menghasilkan 2 dengan nilai X kuadrat CR-nya dengan adalah N menggunakan N10, dan alfanya itu 0,05 menghasilkan X kuadrat alfa 5,991. Nah, selanjutnya ada menghitung kelas dimensi. Kita menggunakan kelas distribusi dengan persentase 20%, 40%, dan 60 dan 80% juga. Nah, menghasilkan 20% yaitu T 1 dibagi 20% kan jadi 5. Kemudian ada 2,5, ada 1,67, dan juga 1,25. Nah, di sini juga ada derajat tabel derajat kepercayaan yang kita gunakan adalah di DK2, yaitu 0,995 menghasilkan 0,01, 0,99 menghasilkan 0,02, 0,975 menghasilkan 0,5, 0,95 menghasilkan 0,10, dan juga 0,05 misalkan 5,9, dan juga di sini juga ada juga dari DK1 yaitu di 0,05 menghasilkan 3,84. Dan juga chi-square adalah persamaan peluang, maaf sebentar. Nah, chi-square itu di sini juga menghasilkan ada P+nya berapa, ada T-nya, ada YT, dan standar deviasinya EN, SN juga K, dan juga X yang sudah di sini juga menghasilkan misalkan bahwa ada kelas batasnya yang dapat kita simpulkan dari sini juga, maka dapat disimpulkan distribusi tersebut dapat diterima. Dikarenakan data-data yang kita dapatkan juga masih bisa dibilang diterima. Nah, di sini juga ada juga chi-square yang menjelaskan normal dan gamble. Di sini juga ada tahunnya sama dari 2008 sampai 2017 juga dengan Air Max yang sudah dijelaskan juga didapatkan dengan RI-nya tersebut sudah yang setelah kita urutkan dan juga kita jumlahkan itu menjadi 1349, dengan N-nya itu ada 10, rata-ratanya 135, dan standar deviasi 22,67, dengan K 4,322 juga sama, kita bulatkan jadi 5, DK-nya juga 2, alfanya 5%, dan juga cikrisnya tuh 5,995. Oke, selanjutnya ada di sini ada tabel Chi-kuadrat metode distribusi normal yang kita dapatkan dari yang pertama ada kelasnya itu 1 sampai yang sudah kita jelaskan ada dengan P 20%, 40%, 60%, dan 50% menghasilkan TR. Nah, dari TR tersebut kita bisa mendapatkan KTR yang bisa kita lihat dari tabel yang sebelah sini yang panjang ini. Jadi contoh kita lihat di TR 5,0 tuh dapat menghasilkan 0,84 untuk KTR. Selanjutnya ada juga dihasilkan X gamma yaitu itu dengan nilai batas kelas YF, dan juga selanjutnya itu akan menghasilkan dapat dari Chi kuadrat metode distribusi normal ini menghasilkan 2, dan dengan keterangan mewakili. Dan juga untuk Chi kuadrat metode Gamble sama juga dengan cara-cara dari mencari dapat kelas P, TR, Y, TR, Y, dan lain-lain menghasilkan juga Chi kuadrat yang dengan jumlahnya tuh 10 atau 1, maaf. Akhirnya ada
chi-square dengan log normal yang sama juga, cuma di sini ada barengan dengan standar deviasinya 0,075 dan juga rata-ratanya itu 2,21. Setelah seperti yang digambarkan juga di tabel log normal tersebut, dan dari sana kita menghasilkan chi kuadrat metode log normal dengan jumlah 1. Dan juga dengan keterangan juga mewakili. Selanjutnya ada LV3 yang dengan sama ada keterangan tabel yang telah kita dapatkan juga dengan jumlah N rata-rata, standar deviation K, CS-nya negatif 1,2, PK-nya 2, dan lain-lain yang telah ada juga di tabel di sini, menghasilkan kelas P dan T, KR, XR, dan juga nilai batas kelas F of chi kuadrat keterangan dengan memasukkan chi kuadratnya dengan jumlah 4. Nah, selanjutnya juga ada Smirnov-Kolmogorov atau yaitu uji Smirnov-Kolmogorov digunakan untuk menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang memiliki distribusi yang sama. Nilai-nilai parameter populasi yang digunakan untuk menghitung frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretik yang ditaksir. Jadi Smirnov yang di sini dilakukan juga sama seperti tadi juga, kita mendapatkan dulu data dari sini yaitu nomor tahun XI-nya, XI-nya sudah diurutkan juga log XI yang sudah, nanti kita akan masukkan N-nya itu 10, rata-ratanya 2, standar deviation 0,071, dan juga menghasilkan decrease-nya itu 0,533 lah. Lanjutnya juga di sana juga ada juga tabel yang dapat menjelaskan di max-nya tuh di berapa dari CH, MP, P, dan juga sampai D dengan di max-nya tuh 0,202, DCR-nya tuh dengan 5% 0,409, di max-nya tuh itu ya, dengan keterangannya memenuhi. Kita juga dipakai tabel dekritis Smirnov Kolmogorov yang sudah ditandai juga ya di sana. Nah, hasil uji kecocokan distribusi tadi dari data-data yang sudah dihasilkan juga dapat uji tersebut sudah mewakili dengan ketentuan di sini ada curah hujan rata dengan analisis distribusi frekuensinya itu normal, Gamble, log normal, dan juga LP3 dengan pemilihan distribusi yang sudah didapatkan juga CR, CS, CK yang awal ada juga yang tidak memenuhi di normal tapi di Gamble memenuhi, di log normal tidak memenuhi, dan juga untuk LP3-nya memenuhi. Nah, uji kesesuaian distribusi di sini kita dapat dari uji chi-square yang tadi sudah dijelaskan. Dengan yang pertama didapatkan chi kuadratnya itu 2 dan chi kritisnya itu 5,991, yaitu diterima, dan juga yang ini juga diterima. Dan juga untuk uji Smirnov Kolmogorov-nya dihitungnya itu 0,202 dan juga ada DD kritis 0,53 dan kesesuaian diterima untuk normal, Gamble, log normal, ataupun LP3. Di sini juga ada juga mengenai intensitas hujan. Oke, intensitas hujan ini hujan dapat dihitung dari data curah hujan harian menggunakan perhitungan Dr. Mononobe dengan keterangan dengan rumus I sama dengan R 24 dibagi 24 dalam kurung dikali ataupun dikali 24 dibagi T 2/3 kuadrat akar. Dengan keterangan T adalah waktu konsultasi, R 24 curah hujan maksimum dalam 24 jam, yang I intensitas hujan. Nah, intensitas hujan di sini juga kita dapatkan dari jam ke-1 sampai jam ke-24 dengan distribusi hujan yang telah didapatkan juga oleh data-data tersebut. Dengan curah hujan yang keberapanya di 8 ini rasionya ada berapa persen dan kumulatifnya berapa persen dihasilkan dengan menghasilkan periode ulang dari 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai 1000 tahun dengan curah hujan raratanya yang telah didapatkan juga dari sebelumnya, menghasilkan di tiap-tiap jam berapa tuh mendapatkan data-data sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik intensitas curah hujan yang telah didapatkan dari tabel sebelumnya. Intensitas hujan di sini
Ya, perhitungan intensitas hujan metode dengan metode yang sama juga kayak tadi. Dan ini dengan menggunakan intensitas hujan 6 jam. Dengan yang tadi awal juga. Yang pertama kita menggunakan 24 jam dan yang selanjutnya kita menggunakan intensitas hujan yang 6 jam. Oke, selanjutnya ada distribusi hujan efektif. Untuk menentukan debit banjir rencana perlu didapatkan harga suatu intensitas curah hujan hasil pengamatan di Indonesia. Hujan terpusat tidak lebih dari 7 jam. Dalam perhitungan ini diasumsikan hujan terpusat maksimal adalah 6 jam. Oleh karena itu kita menggunakan 6 jam dari eh, sebelumnya. Metode sebaran hujan jam-jaman ada RT, langsung T dikali I dikurangi T dalam kurung T kurangi 1 dikali I, I dikurangi 1. Dengan dimana RT adalah sebaran hujan jam-jaman, I adalah intensitas hujan dengan rata jam T. Jam T adalah jam ke titik jam. Nah, sebarang hujan di jam-jam ini udah yang kita dapatkan adalah dari eh, jam 1 sampai 6 dengan di tahun 2, 5, 10, 25, 50 sampai 1000 periode ulangnya dengan memasukkan data sebagai berikut. Yang dari saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman atau rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada koefisien pengaliran. Penggunaan koefisien aliran permukaan yang berbeda butuhkan nilai C dari koefisien das. Dengan rumus C das sama dengan sigma C1 kali A1 per sigma A1. Next. Di sini ada tabel perhitungan koefisien tutupan lahan das Citanduy didapat dengan jumlah 75.334 dengan CDAS 0,160, CDAS yang dipakai 0,33. Next. Kemudian di sini ada tabel dari curah hujan efektif dengan periode ulang 2 sampai 1000 tahun eh, dengan waktu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Kemudian di sini ada debit banjir rencana, debit maksimum di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang yang sudah ditentukan dapat dialirkan tanpa membahayakan stabilitas bangunan. Metode ini senantiasa memberikan hasil perhitungan debit banjir yang sangat besar dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini mengakibatkan hasil perancangan yang overdesign dengan rumus QP sama dengan C kali A kali R per 3,6 kali 0,3 TP tambah 0,3. Next. Di sini ada HCS Takayasu. Dengan unsur-unsur hidrograf satuan sintesis yang diperlukan sebagai berikut dengan luas daerah das Citanduy sebesar 715,91 km persegi dengan panjang sungai utama Citanduy 76,49 km dan curah hujan satuan 1 mm dengan koefisien pengaliran 0,107. Next. Di sini terdapat nilai time lag dengan rumus 0,21 kali L pangkat 0,7 didapat 4,372. Kemudian ada parameter koefisien karakteristik das dengan rumus alpha 0,47 kali A kali L pangkat 0,25 per TG didapat nilai 1,486. Kemudian ada parameter satuan durasi hujan atau TR dengan rumus 0,75 kali TG didapat nilai berikut. Kemudian ada parameter waktu puncak atau TP dengan rumus TG tambah 0,8 kali TR
Kemudian ada parameter waktu yang diperlukan untuk menurunkan debit dari KIP sampai 0,3 KIP dan kurung T 0,3 didapat nilai dengan T 0,3 7,189, kemudian ada TP tambah T 0,3 14,92 jam, kemudian di sini ada yang terakhir 25,71 jam. Dengan parameter debit puncak KIP sebesar 6,899 meter kubik per second dengan debit aliran dasar sebesar 3,945. Next. Di sini ada lengkung naik dan rumus Q1 sama dengan QP T per TP pangkat 24. Di sini ada harus 0 kurang dari T kurang dari 7,738 didapat dari data yang barusan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada 7,73 harus kurang dari T kurang dari 14,92801. Kemudian ada 14,928 harus kurang dari T kurang dari 25,71261. Kemudian di bawahnya ada T lebih dari 25,71261. Next. Sini ada tabel hasil perhitungan kurva majemuk hidrograf satuan. Di sini ada waktu, debit, volume, debit korosi, dan volume koreksi. Didapat jumlahnya dengan debit, jumlahnya dengan 62,29 meter kubik per second. Sedangkan volume 224.235,2 meter kubik dengan debit koreksinya 198,86 meter kubik per second dengan volume koreksi 715.905,4 meter kubik. Dengan kontrol tinggi lintasan lengkung sama dengan 1. Next. Di sini ada kurva koordinat hidrograf yang didapatkan dari tabel barusan. Next. Kemudian ada tabel distribusi hujan jam-jaman hidrograf satuan selama 2 tahun. Di sini jam ke-1 dapat 15,01, jam kedua dapat 9,45, jam ketiga 7,21, jam keempat 5,95, jam kelima 5,1341, jam keenam 4,56. Di sini ada juga base flow sama debit banjir rancangan Ki. Next. Di sini juga sama distribusi hujan jam-jaman hidrograf satuan sama 5 tahun. Tabel dengan distribusi hujan jam sama 5 tahun, jam ke-1-nya 17,51, jam kedua 11,036, jam ketiga 8,422, jam keempat 6,95, jam kelima 5,991. Kemudian di sini ada distribusi hujan jam-jaman hidrograf satuan selama 10 tahun dengan cara yang sama di dalam tabel-tabel sebelumnya sampai dengan 1000 tahun. Next. Di sini ada sampai dengan 25 tahun dengan cara yang sama. Next. Dan ada 50 tahun. Next. 100 tahun. Next. 200 tahun. Next. Dan yang terakhir sampai dengan 1000 tahun. Next. Nah,
Selanjutnya di sini ada tabel debit banjir rencana HSS Tekayasu. Eh, debit banjir dengan satuan meter kubik per second eh, selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50, 100, sampai dan 1000 tahun. Dapat data-datanya sebagai berikut. Next. Di sini ada grafik kurva hidrograf banjir rencana HSS Tekayasu dari hasil tabel yang tadi barusan. Next. Sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada eh, Saudara Imam yang telah menjelaskan dari materi sebelumnya. Selanjutnya, materi penelusuran banjir metode masing masing ini akan dijelaskan oleh Saudara Pilih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kita masuk ke materi penelusuran banjir metode Muskingum. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi penelusuran banjir, yaitu untuk mengetahui besarnya debit banjir rencana di bagian hilir DAS. Data yang kita pakai adalah data debit banjir rencana yang sudah kita cari di HSS Nakayasu. Data tersebut merupakan data inflow, debit inflow. Next. Pada penelusuran banjir metode Muskingum ini terdapat beberapa parameter yang harus dicari nanti. Yaitu pertama X, faktor bobot, biasa diambil 0,2. K adalah waktu penyimpanan konstan jangkauan, biasanya sama dengan delta T, yang mana delta T adalah selisih antara waktu kedua dengan waktu satu. Pada laporan kami, yaitu nilainya 1. Lalu ada D, C0, C1, sampai dengan C2, bersama rumusnya. Parameter tersebut digunakan untuk persamaan penelusuran atau O2. Berikut rumusnya. Dengan menggunakan persamaan penelusuran, kita cari tiap outflow, debit outflow, tiap-tiap PUH dari PUH 2 tahun sampai dengan PUH 1000 tahun. Nah, setelah ditabelkan, kita bisa membuat grafik masing-masing PUH, membuat grafik penelusuran banjir masing-masing PUH. Bisa kita lihat grafik yang warna oranye merupakan debit banjir rencana di bagian hilir. Terdapat translasi dan atenuasi. Begitu pula pada PUH 5 tahun, 10 tahun, sampai dengan 1000 tahun. Terima kasih perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Firly yang telah memaparkan dan juga menutup dari sesi presentasi dari kelompok kami pada kali ini. Saya dapat mengambil kesimpulan yaitu mengenai analisis hidrologi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu menentukan daerah aliran sungai, kemudian menghitung curah hujan wilayah, melakukan analisis frekuensi, melakukan analisis distribusi, menghitung curah hujan rencana, dan menghitung debit rencana. Ya, di sini juga kami menekan debit banjir dari periode ulang, yaitu yang dengan 2 tahun, 5 tahun, sampai dengan 1000 tahun, dengan menggunakan analisis DAS terlebih dahulu menggunakan aplikasi ArcGIS. Dan juga luas wilayah DAS Citanjur yang diketahui di proyek kita itu adalah 72.690,54 hektar sekian, dengan curah hujan wilayah dihitung dari curah hujan PCH Malongbong, Kadipaten, Panjalu, Cimolu, Cikunten 2, Kawalu, dan Panawangan 2, dan Kawali dengan menggunakan metode Polygon Tizen. Dan juga itulah dari presentasi
Kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Spill.